kewajibannya apa aja nih Bang untuk wajib pajak orang pribadi nih? Untuk orang pribadi nih Bodor, Ya. itu ada 3. Memiliki hak untuk meminta kepada pemberi kerjanya. Apa itu? Hak untuk meminta bukti potong, namanya. Halo kawan pajak Pangkalan Kerinci, apa kabarnya? Hari ini kita ketemu lagi dalam acara Bincang-Bincang Pajak bersama dengan tim penyuluh KPP Pratama Pangkalan Kerinci. Nah, di sesi ini yang akan menjadi pembawa acaranya, MC-nya saya, Odar Siombing, akan ada narasumber kita. Halo Kak Hani. Halo, selamat pagi. Kemudian ada Bang Septa. Halo Bang Septa. Nah, jadi edisi kali ini kita akan membahas sedikit tentang kewajiban perpajakan untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, biasanya nih kan banyak nih WP nih yang kalau misalnya tiba-tiba ditemukan data, kemudian ditanya-tanya, pasti bilang nggak ngerti, nggak tahu gitu ya Bang Sep Kahania. Nah, pasti. jadi untuk menambah pengetahuan dan wawasan wajib pajak, kali ini kita akan membahas tentang kewajiban wajib pajak orang pribadi. Nah, sebelum membahas lebih dalam, awalnya dulu nih kita harus tahu wajib pajak orang pribadi itu siapa aja. Ini ada 2 ya, yang melakukan usaha, ada karyawan, kemudian yang melakukan usaha. Nah, Bang Septa, Kak Hani bisa dijelaskan nih, yang wajib pajak karyawan gimana, yang wajib pajak yang melakukan usaha gimana? Definisinya boleh silakan. Saya coba jelaskan di sini ya. Wajib pajak orang pribadi yang karyawan yaitu adalah wajib pajak orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu. Penyelesaian pekerjaan atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan dalam negeri. Nah, dalam hal ini artinya bisa dia pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap. Definisi orang pribadi karyawan ini ya. Kemudian definisi orang pribadi non karyawan adalah orang pribadi yang memiliki pekerjaan lepas. Artinya dia tidak terikat oleh suatu instansi atau perusahaan tertentu. Artinya dia memiliki kegiatan usaha yang swaklola. Artinya kita memiliki sendiri wira gitu swasta, ya. Baik itu toko, usaha atau kebun ataupun ladang. Nah, di sini kan kita wilayah kerjanya KPP Pratama Pangkalan Kerinci, seperti kita ketahui kan dominan itu warganya memiliki kebun ya. Nah, jadi bisa dibilang wajib pajak orang pribadi non karyawan itu termasuk yang dominan dan penentu penerimaan juga gitu kurang lebih. Oh, berarti gitu ya kawan-kawan pajak. Kalau yang karyawan itu contohnya misalnya pegawai negeri, pegawai swasta, atau yang dia bekerja di satu perusahaan atau bekerja di orang pribadi pun boleh, yang berarti dia yang bekerja ke orang lain gitu. Nah, tapi kalau yang karyawan, yang non karyawan itu dia yang melakukan kegiatannya sendiri, misalnya jualan, punya kebun, kemudian praktek dokter misalnya, bisa jadi ya, gitu. Pokoknya yang bisa melakukan kegiatannya sendiri. Jadi mungkin kawan pajak sudah tahu ya memposisikan dirinya. Misalnya kalau saya karena pegawai, berarti saya adalah OP karyawan. Mungkin Bang Septa kalau punya usaha, berarti dia adalah OP non karyawan, gitu ya. Kemudian nih udah tahu kita definisinya apa. Lanjutnya kewajibannya apa aja nih Bang untuk wajib pajak orang pribadi nih dari awal sampai akhirnya. Kalau kewajiban sebenarnya ada 4 Bodor. Ada 4 ya. Ada 4 ya, itu kan. Kita mendaftarkan dulu punya NPWP kalau kita karyawan kan. Sekarang biasanya kan kalau kita mau kerja itu kan biasanya perusahaan akan minta NPWP-nya mana. Terus kalau kita punya usaha kan, kita harus daftar dulu NPWP. Daftar ke NPWP terdekat. Kemudian kita sudah daftar, udah punya penghasilan. Nah, nanti bagi yang karyawan akan dihitung. Hitung berapa pajaknya. Biasanya perusahaan akan menghitung. Kalau kita punya usaha menghitung sendiri karena sistem di pajak ini menggunakan sistem self-assessment system. Jadi wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri. Nah, setelah menghitung, wajib pajak itu wajib menyetorkan pajak yang sudah dihitung tadi. Nah, setelah disetor pajaknya, apa yang harus kita lakukan? Laporkan Laporkan SPT tahunan.
Jadi singkatnya kewajibannya itu ada 4 ya. Yes. Daftar, hitung, bayar, dan lapor. Oke. Nah, udah ini ya, udah maksudnya udah tambah nih wawasannya nih. Ada 4, daftar, hitung, store, dan bayar, dan lapor. Nah, kemudian untuk tadi kita masuk ke daftar berarti artinya kita boleh daftar NPWP ke kantor pajak atau melalui DJP online. Nah, kemudian kedua kita ke hitung. Nah, penghitungannya gimana, Bang? Kalau untuk karyawan wajib jenis pajaknya apa? Kemudian untuk yang usaha jenis pajaknya apa? Ya? Kemudian cara menghitungnya gimana? Oke, kalau untuk karyawan itu lebih ke cenderung PPh pasal 21 atas penghasilan yang dia terima dari gaji. Dari gaji itu perhitungannya tergantung secara umum mereka itu ada 2, di atas PTKP dan di bawah PTKP. Kalau di atas PTKP kalau nggak salah berapa ya? 54 juta ya untuk tunggal ya. Kalau di 4.500.000 per bulan. Iya, betul. Berarti Bu Odor dengan gaji di atas 4.500.000 berarti di atas PTKP wajib dipotong ya PP pasal 21-nya. Perusahaan kita. Perusahaan tempat kita kerja, pemberi kerja ya. Nah, kalau untuk di bawah PTKP tetap dibuat lapornya, tapi itu nanti tidak ada nihil ya. Tidak terhutang pajaknya, betul. Terus kalau untuk sedikit tambahan PTKP mengingat dan menimbang juga susunan keluarga, ya kan? Jadi tidak semata-mata 4.500.000 per bulan. Kita lihat dulu gimana kondisi tanggungan keluarga. Itu juga perlu diperhatikan gitu ya. Oke. Nah, satu lagi kalau untuk yang tadi usaha, kita kan ada yang namanya PPh pasal 29. Nah, kalau yang ini yang usaha ya, untuk usaha yang UMKM ya. Ada 2 dia itu ya. Biasanya kalau yang di bawah 4,8 miliar setahun dia pakai tarif 0,5%. Kemudian kalau yang di atas 4,8 miliar setahun itu pakai pasal 29. Iya. Ada 2 cara perhitungannya ya kalau yang untuk non usaha. Tapi juga ini Bodor ya. Ada undang-undang HPP terbaru ya. Iya. Ya, di pasal 7 kalau tidak salah diberumutkan bahwa atas penghasilan di bawah 500 juta tidak dibebaskan dari pajak, diberikan PTKP bagi usahawan itu dia 500 juta. Iya, bagi UMKM. Tapi kalau sudah atas 500 juta mau nggak mau harus nyetor juga lah ya kan. 0,5% dari omset. Berarti tadi untuk yang karyawan dia akan dilakukan pemotongan PPh pasal 21 oleh pemberi kerja sesuai dengan penghasilannya dan jumlah tanggungannya. Kemudian kalau untuk yang non karyawan kita lihat dulu dari omsetnya. Kalau di bawah 4,8 miliar dalam setahun maka dia akan menggunakan tarif PP 23 tahun 2018 0,5% dari omset. Kemudian kalau dia di atas 4,8 miliar dalam setahun maka nanti akan ada perhitungan PPh pasal 29 gitu ya. Oke, nah kemudian nih kita udah tahu nih daftarnya, kemudian kita udah tahu nih menghitung kewajiban perpajakan kita. Nah kemudian kita akan melakukan pembayaran. Nah kalau untuk melakukan pembayaran ada nggak step-stepnya apa gitu kita ucuk-ucuk udah kita hitung nih Bang, dapatlah uang bayar Bapak langsung bayar ke kantor pajak kah atau kemana kah gitu. Coba jelasin ya. Jadi ketika kita sudah mengetahui berapa kewajiban perpajakan kita, berapa yang harus kita setor untuk tahun pajak itu, nah kita bisa membuat kode billing. Kode billing ini sudah by system, kita bisa lakukan pembuatan kode billingnya di akun DJP online Bapak Ibu sekalian. Seperti kita ketahui di akun DJP online di situ ada menu bayar. Kita klik aja menu bayar, kemudian kita klik pembuatan kode billing. Terus kita pilih kode jenis pajaknya sesuai dengan apa yang kita ingin bayar. Seperti misalnya tadi kan ada usaha UMKM yang di bawah 4,8 miliar. Kemudian dia omsetnya juga setahun itu udah di atas 500 juta. Kan atas kelebihan yang dari 500 juta itu kan dia udah punya kewajiban untuk disetor. Dari omset yang selisihnya tadi di atas 500 juta dikalikan 0,5% untuk kemudian berapa ketemunya untuk dibuat kode billingnya di sistem aplikasi DJP online itu. Setelah ada kode billingnya untuk kemudian dilakukan pembayaran di Bank Persepsi maupun di kantor pos yang ditunjuk. Di situ kita bisa lakukan pembayaran. Demikian Bu Odor. Berarti bisa ini ya. Berarti bayarnya itu nggak bisa ucuk-ucuknya kita bawa uang segepok datang ke kantor pajak mau bayar gitu, enggak ya. Jadi sistemnya sekarang ada namanya kode billing. Kode billing ini bisa dibuat melalui akun DJP online kita pada menu bayar. Setelah kode billingnya ini keluar, baru kita bawa ke bank atau ke kantor pos dengan uang kita. Kemudian kita setorkan atau
selain ke teller atau ke kantor pos ada cara lain nggak? Misalnya ATM, atau melalui ATM atau marketplace bisa nggak gitu? ATM atau ATM mini ataupun internet atau mobile banking sekarang sudah serba ya, artinya elektronik. Jadi memudahkan masyarakat, tidak perlu bawa-bawa uang tunai, cukup kartu atau kode-kode tertentu di internet banking. Nah, itu bisa dilakukan pembayaran asalkan kita sudah membuat kode billing tadi. Nah, demikian. Jadi ini juga lebih ke keamanan dan kepastian. Jadi nilainya itu tidak meleset, masalah Rp1 juga nggak akan meleset ya. Dan di situ sudah difasilitasi sesuai dengan perkembangan zaman serba elektronik. Ya, tadi medianya bisa melalui bank persepsi atau kantor pos atau ATM mini atau internet atau mobile banking. Demikian kira-kira gitu ya. Berarti sekarang kawan pajak kita udah ada medianya ya, jadi nggak harus antri ke bank, tapi kalau kita udah internet banking boleh langsung dari handphone. Kemudian kalau ada marketplace mungkin ada beberapa misalnya dari Bukalapak itu udah bisa gitu. Jadi sekarang kita semakin mudah ya, jadi nggak ada alasan lagi kayak jam operasional terbatas, kemudian hari merah gitu ya. Banknya udah tutup katanya. Dari manapun kita udah bisa ya gitu untuk melakukan pembayaran. Semakin mudah, memang luar biasa nih DJP. Boleh sudah sekarang dia semakin mengikuti tren ya. Tren zaman sekarang saat ini. Semakin bagus. Jadi kita pun semakin enak dan semakin gampang kan gitu. Nah, kemudian nanti tadi kita udah bayar nih. Yang kita bayar ini mau diapakan Bang? Berarti kita harusnya mau lapor gitu. Lapor. Nah, cara pelaporan SPT tahunan untuk orang pribadi ini gimana? Kemudian batas waktunya kapan gitu? Periodenya kapan? Untuk orang pribadi nih Bodor, itu ada tiga medianya SPT ya, SPT tahunan pelaporannya melalui DJP online. Untuk SPT tahunan untuk karyawan itu ada 2. Untuk satu pemberi kerja ya, karyawan itu SPT tahunan PPAUP 1770 SS, 1770S dan SPT 1770 untuk bagi yang usahawan tadi Bu Ani. Apa itu SPT 1770 SS? Itu SS itu tahu panjangan dari sangat sederhana. SPT 1770 SS ini dipakai untuk satu pemberi kerja dengan penghasilan di bawah 60 juta setahun. Berarti kalau gaji kita kalau 60 juta dibagi 12 5 juta ya, sekitar 5 jutaan. Nah, bagi teman-teman pajak di Pangker yang gajinya di bawah 5 juta, boleh memakai SPT tahunan SPT 1770 SS. Bagaimana dengan kami Pak yang sudah di atas 5 juta? Nah, medianya adalah SPT tahunan PPHUP 1770S itu. Dan bagaimana Pak kalau kami ini yang usahawan tadi, kami boleh nggak pakai 17 SS dan S? Tidak boleh, Bodor. Ya, dia harus pakai form sendiri ya, formulir. Dia pakai form namanya 1770. Sedikit tambahan. Baik. Dari mana taunya bahwa pegawai tersebut atau wajib pajak orang pribadi yang karyawan tersebut bahwa dia memiliki penghasilan di bawah 60 juta atau di atas 60 juta? Nah, bagi pegawai atau baik ini pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap, artinya orang pribadi karyawan memiliki hak untuk meminta kepada pemberi kerjanya. Apa itu? Hak untuk meminta bukti potong, namanya 1721A1 bagi swasta dan 1721A2 bagi pegawai negeri atau ASN atau ABRI dan Polri, asisten pemerintah dan pensiunan. Dan itu hak kita, jadi kita wajib memintanya karena kita ada kewajiban lapor. Jadi lewat dari 31 Maret kita kena sanksi, apa itu? STP sebesar Rp100.000. Nah, jadi untuk menghindari itu kita harus juga kooperatif dan minta ke bagian gaji untuk mana kami mau kebutuhannya untuk lapor gitu. Dan bagi karyawan biasanya itu sudah dipersiapkan berapa potongan-potongannya. Jadi di situ udah jelas kita bahwa tinggal melaporkan aja. Kecuali kalau kita ada usaha lain atau ada kegiatan yang penghasilan di luar dari yang ada di daftar bukti potong dari pemberi kerja tadi, baru kita tambahkan gitu. Gitu. Begitu ya. Jadi tadi kita kalau mau melapornya itu dari akun DJP online. Iya betul. Jadi masing-masing harus daftar di DJP online. Iya, betul. Kemudian ada formulirnya 1770 SS, 1770S dan 1770. Kalau yang SS untuk penghasilan di bawah 60 juta dalam setahun, untuk yang S di atas 60 juta dalam setahun, dan untuk yang non karyawan yang melakukan pekerjaan bebas, pekerjaan lepas, usaha itu menggunakan formulir 1770. Nah, kemudian kalau yang untuk pegawai bisa melakukan
melakukannya melalui e-filing dan e-form Iya, gitu betul. ya. Nah, tapi kalau yang untuk karyawan, yang non karyawan itu harus menggunakan media dari e-form gitu ya. Nah, kemudian tadi kemudian untuk yang pemberi kerja kami ingatkan kembali karena ini ya sudah di akhir ya Desember 2022. Berarti nanti di Januari 2023 wajib pajak sudah mulai melakukan pelaporan SPT untuk OP ya. Jadi untuk sahabat-sahabat kawan pajak di wilayah kerja Pangkalan Kerinci untuk yang pemberi kerjanya silahkan nih udah mulai menerbitkan bukti potong 1721 A1 ataupun A2. Kalau yang A1 untuk yang karyawan, yang swasta, yang A2 untuk ASN, Polri, ABRI dan kawan-kawannya. Silahkan nih. Jadi nanti wajib pajak kita itu sudah mulai boleh melakukan pelaporan di mulai 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Maret 2023. Kalau yang untuk non karyawan, kalau misalnya nih nggak boleh atau nggak tahu cara melaporkan SPT tahunannya melalui e-form, mungkin baru pertama atau belum paham tentang teknologi, silahkan boleh datang ke kantor pelayanan pajak pertama Pangkalan Kerinci. Kita buka dari Senin sampai dengan Jumat jam 8 pagi sampai jam 4 sore, atau ada pos di Perawang Kabupaten Siak, atau ke KP 2KP Siak Sri Indrapura untuk yang di Siak dan sekitarnya. Jadi nanti kita juga ada buka layanan untuk pelaporan SPT tahunan. Jadi gitu aja ya. Pokoknya pelaporannya dari 1 Januari 2023 sampai 31 Maret 2023. Jangan lupa, karena kalau tidak melaporkan atau terlambat melaporkan, maka akan ada sanksi seperti yang kata Kak Hani tadi. Ada sanksi administrasi untuk pelaporannya 100.000. Kemudian kalau kurang bayarnya ada lagi sanksinya. Jadi jangan lupa dibayar dulu, kemudian akan dilakukan pelaporan. Nah, untuk yang terakhir ada yang mau ditambah sebelum kita tutup podcast hari ini? Silahkan untuk Kak Hani sama Bang Septa. Baik, untuk perhatian ya para kawan pajak, sahabat pelelawan semuanya, bahwa perhatian ini kita berikan supaya jauh-jauh hari ya. Ini kan masih awal-awal nih misalnya ya. Bisalah dipersiapkan, terutama yang non karyawannya ya. Dipersiapkan, dibukukan berapa pencatatannya. Kemudian di situ bisa kelihatan apakah kita masih masuk ke subsidi atas omset di bawah 500 juta, artinya kita hanya wajib melaporkan, atau kita sudah di atas 500 juta setahun, artinya udah ada yang harus dibayar. Jadi intinya kita harus tahu dulu apakah kategori kita ini sebagai karyawan atau non karyawan, untuk kemudian kita memilih SPT apa yang akan kita gunakan, apakah SPT 1770S atau 1770SS. Nah, setelah kita mengetahui kategorinya masing-masing, kemudian kita akses ke akun DJP online-nya masing-masing sesuai dengan spek usahanya, untuk kemudian kita laporkan. Karena apa? Pelaporan itu gampang. Yang penting kita ada kemauan. Kalau ada kendala di mana, nah pasti ada jalan keluarnya. Apa itu jalan keluarnya? Konsultasi. Konsultasi bisa datang langsung ke kantor pajak terdekat atau KPP Pratama Pangkalan Kerinci di bagian helpdesk, atau juga melalui online. Kita ada akun medsos kita yang bisa ditanyakan juga, dan kita juga ada WA konsultasi yang dibuka setiap hari kerja dan jam kerja. Kita intinya nggak ada istilah pintu tertutup lah untuk wajib pajak. Kendala apapun insya Allah bisa diselesaikan. Jadi lebih cepat lebih baik gitu. Seperti yang sering kita dengar ya, ada pepatah ikan cepat ikan gabus, makin cepat makin bagus. Oke, sahabat lelawan, demikian. Iya. Kalau saya sih cuma sekedar mengingatkan kembali lagi ya, jangan sampai nanti kena denda ya. Itu di SPT tahunan. Ya, untuk apalagi teman-teman karyawan kan, kita kan cuma penghasilan dari gaji nih. Cuman gara-gara telat lapor, jadinya melayang lah kan, kena denda duit. Jadi kedepannya jangan sampai telat. Ingat, pelaporan SPT PPHUP itu paling lambat tanggal 31 Maret. Itu saja mungkin pesan kepada teman-teman pajak pelelawan. Oke, baiklah, terima kasih Bang Septa, Kak Hani. Sama-sama. Buat teman-teman pajak Pangkalan Kerinci juga jangan lupa nanti ketika video ini sudah di-share, silahkan di-like, kemudian di-komen, kemudian silahkan subscribe untuk YouTube kantor pajak Pangkalan Kerinci. Bisa search kantor pajak Pangkalan Kerinci. Jangan lupa, tidak perlu malu-malu untuk bertanya.